Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 21 Oktober 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 19-23, di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya di Roma bahwa mereka telah dimerdekakan dari dosa dan mereka menjadi hamba Allah. Semua itu terjadi karena mereka dimerdekakan oleh Kristus sendiri. Oleh karena itu, hendaklah mereka bersikap sebagai hamba Allah dan bukan budak dari dosa, bukan hamba dari dosa. Karena mereka semua sekali lagi sudah dimerdekakan dari dosa. Bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas bab 12 ayat 49-53. Yesus mengeluarkan sabda yang cukup kontroversial, di mana dia katakan, "Aku datang bukannya membawa damai, melainkan pertentangan atau perpecahan." Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya ajak Anda, saya ajak kita merenungkan khususnya bacaan Injil, dan saya ajak kita merenungkan tema api itu harus menyala. Perpecahan, pertentangan, konsekuensi mengikuti Tuhan. Apa maksud dari pernyataan saya ini? Mari kita simak bersama. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita ingin menjadi murid Tuhan yang penuh dengan semangat, on fire, bernyala-nyala bagi Kristus, bernyala-nyala bagi Tuhan? Saya kira jawabannya pasti iya buat kita semua orang beriman. Yesus dalam Injil dia mengejutkan para muridnya ketika dia menyatakan bahwa dia akan melemparkan api ke bumi dan menyebabkan perpecahan daripada perdamaian. Apa maksud Yesus di sini? Api macam apa yang ada dalam pikirannya ketika dia mengatakan itu? Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, gambaran api dalam kitab suci sering dikaitkan dengan Tuhan, dengan tindakannya di dunia dan dalam kehidupan umatnya. Tuhan terkadang memanifestasikan kehadirannya dengan menggunakan api. Ada beberapa contoh dalam kitab suci bisa kita sebutkan. Misalnya, wahyu Tuhan kepada Musa melalui semak yang bernyala di padang gurun. Kemudian Allah meyakinkan orang-orang Ibrani akan kehadiran, bimbingan, dan perlindungannya yang terus-menerus ketika mereka berada di padang gurun melalui tiang api dan tiang awan. Atau ketika Nabi Elia memanggil api dari surga untuk menyatakan kehadiran dan kuasa Allah dan untuk menyucikan orang-orang dari berhala-berhala palsu. Gambaran api bukan hanya digunakan untuk itu, tapi juga digunakan untuk tanda kemuliaan Allah, tanda kekudusan Allah, tanda kehadirannya yang melindungi umatnya. Saudara dan saudariku terkasih, api juga kita tahu adalah tanda dan lambang kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Yohanes Pembaptis berkata bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Kemudian ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid pada hari Pentakosta, ada lidah-lidah api muncul di atas kepala mereka. Dari dua ini, perjanjian lama dan perjanjian baru, kita melihat bahwa
Api Allah itu menyucikan. Api Allah itu membuat kita bersih dan suci. Dosa dihapuskan dan kita layak untuk mempersembahkan persembahan yang suci kepada Allah dan dapat diterima. Dan dengan itu mengilhami rasa takut akan Allah, fear of God, dan memberikan kekuatan buat kita untuk menjadi pelaksana firman Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mengapa Yesus menghubungkan api dari surga dengan perpecahan di bumi? Apakah dia mengharapkan para pengikutnya mengambil pernyataannya tentang ayah melawan anak laki-laki melawan ayah, ibu melawan anak perempuan, dan anak perempuan melawan ibu, semuanya itu diterjemahkan secara harafiah? Atau apakah Yesus sengaja menggunakan kiasan itu untuk menekankan pilihan dan harga yang harus dibayar untuk mengikuti dia? Yesus di sini, saudara dan saudariku, menggunakan gaya hiperbola khas Ibrani. Kiasan yang menggunakan bahasa keras dan sangat berlebihan, bahkan yang bersifat penekanan di sini. Yesus mau supaya para muridnya dan semua yang mendengarnya membawa satu pelajaran penting. Hiperbola Yesus mengandung peringatan bahwa pesan Injil memiliki konsekuensi yang serius bagi kehidupan semua yang mau mendengarnya dan mengikuti dia. Saudara dan saudariku, Yesus menantang para muridnya untuk memeriksa ke dalam diri mereka masing-masing siapa yang mereka kasih terlebih dahulu dan terutama. Seorang murid sejati mengasihi Allah di atas segalanya dan bersedia untuk meninggalkan segalanya. Yesus bersikeras bahwa murid-muridnya memberinya kesetiaan yang hanya karena Tuhan, kesetiaan yang lebih tinggi dari pasangan atau kerabat. Sebab menurut Yesus ada kemungkinan keluarga dan teman bisa menjadi musuh jika mereka membuat kita tidak melakukan apa yang kita tahu bahwa Tuhan ingin kita lakukan. Saudara dan saudariku, apakah kasih Yesus Kristus yang kita terima dari dia bisa mentransformasi kita, membuat kita sungguh mengutamakan Allah dalam segala hal yang kita lakukan? Satu pertanyaan yang kita bisa refleksikan setiap hari. Saudara dan saudariku, pesan Injil adalah kabar baik bagi mereka yang mencari pengampunan, kedamaian, dan hidup berkelimpahan yang ditawarkan Allah melalui Yesus putranya. Yesus menawarkan kebebasan sejati bagi mereka yang percaya kepadanya. Kebebasan dari perbudakan dosa, dari setan, dan dari kekuatan jahat yang dapat menghancurkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Apakah kita mendengarkan suara Tuhan kita? Saudara dan saudariku, serahkanlah jalan kita kepadanya, patuhi firman-Nya, dan kita akan menemukan kedamaian, sukacita. Jadikanlah dia yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dan biarkanlah api Roh Kudus itu selalu bernyala-nyala dalam diri kita sebagai murid Tuhan, agar dengan penuh semangat yang datang dari Allah sendiri, kita menjadi murid-murid Tuhan, kita menjadi pelaksana-pelaksana firman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga api cinta-Mu menghanguskan kami dan mengubah hidup kami, sehingga kami benar-benar tidak menginginkan apapun selain hidup bersama-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu berusaha menyenangkan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian, semua yang kita kasih, kita sayangi, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.